Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imadi Gede Daniel Putra Purnama dengan NPM 202162121096. Di sini saya akan mempresentasikan unsur-unsur dan faktor dari arsitektur Zaha Hadid. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit profil Zaha Hadid. Siapa itu Dame Zaha Muhammad Hadid? Dame Zaha Muhammad Hadid adalah seorang arsitek Britania, kelahiran Irak. Ia adalah wanita pertama dan Muslim pertama meraih penghargaan arsitektur Prix yang memenangkan pada tahun 2004. Ia meraih penghargaan Sterling pada 2010 dan 2011. Pada 2012, ia diberi Dame Commander of the Order of the British Empire dan pada 2015, ia menjadi wanita pertama yang diberi penghargaan Riba Gold Medal dalam HS sendiri. Dame Zaha Muhammad Hadid lahir pada tanggal 31 Oktober 1950 di Baghdad, Irak. Dari sekian banyak yang karya dibuat oleh Dame Zaha Muhammad Hadid, arsitek pemenang penghargaan Prix Zaha Hadid itu adalah 1000 Museum begitu revolusioner dalam desain yang sudah diakui sebagai ikon pusat dari Cakrawala, Miami. Di sini saya akan mempresentasikan analisis unsur-unsur dan faktor arsitektur dari karya Dame Zaha Muhammad Hadid, yaitu 1000 Museum. Yang pertama ada unsur. Yang pertama itu unsur fungsi, kedua unsur ruang, unsur bentuk, unsur estetika, dan unsur makna. Faktor-faktor, yang pertama itu ada faktor lingkungan, yang kedua itu faktor budaya, yang ketiga itu faktor teknologi, dan yang terakhir itu adalah faktor ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan unsur fungsi. Gedung bernama 1000 Museum ini merupakan gedung pencakar langit yang pertama karya Zaha Hadid di pesisir Miami. Gedung tersebut tidak hanya memiliki kondominium residensial, melainkan juga skylong dan pusat akuatik. Hebatnya lagi, gedung ini memiliki helipad pribadi pertama di kondominium residensial. Rendering 1000 Museum karya Zaha Hadid tersebut baru-baru ini dipublikasikan dalam sebuah artikel. Tampilan gedung ini begitu modern dan unik. Eksteriornya tampak unik dan ada skeletonnya beton. Menurut Zaha Hadid pada Wall Street Journal, gedung yang dia rancang ini akan menghindari tipologi modernis generik. Tipologi tersebut menurutnya banyak ditemui di Miami. Selain beton, keunikan yang dimiliki oleh gedung 1000 Museum ini adalah material dari kaca atau yang disebut reflective glass. Yang kedua ada unsur ruang. Unsur ruang, 1000 Museum adalah sebuah mahakarya geometri yang menyatukan elemen seni dan arsitektur yang paling imajinatif, menjadi sebuah bangunan yang menentang batas pembangunan. 1000 Museum adalah menara Scorpion yang ikonik, berdiri sebagai monumen untuk dampak warisan abadinya pada dunia arsitektur. Menjulang 62 lantai di atas Cakrawala Miami, kerangka tanda tangan menara ini meniru cangkang luar dari salah satu makhluk paling tangguh di dunia. Mengajangnya dengan moniker The Scorpion in the Sky atau Scorpion Tower. Desain montok tercermin dalam 83 yang super mewah ruang hidup. Kontur bangunan ini memastikan bahwa tidak ada hunian yang persis sama, dan setiap balkon yang menyapu menawarkan pemandangan tak terhalang spektakuler downtown Miami, Cakrawala, dan Samudra Atlantik. Yang ketiga, ada unsur bentuk. Geometri adalah salah satu hal yang sangat terkait dalam pendesainan, karena secara umum ruang lingkup geometri adalah mengenai garis dan sudut. Bangun-bangun datar, bangun-bangun ruang, kesimetrian, kesebangunan, kongruen, dan geometri analitis. Maka pastilah hubungan antara geometri dan desain interior sangat mengikat, karena desain interior adalah satu bidang studi keilmuan yang didasarkan pada ilmu desain, bertujuan untuk dapat menciptakan suatu lingkungan binaan ruang dalam beserta elemen-elemen pendukungnya. 1000 Museum ini yang merupakan menara kondominium super mewah berkapasitas 83 unit akan masuk menjadi salah satu pemenang dalam Prix Architecture Prize untuk kategori konstruksi skala besar di Amerika Serikat. Yang keempat itu ada unsur estetika. Gedung bernama 1000 Museum ini memiliki fasad yang diselimuti dengan siluet, menyerupai bentuk skeleton. Skeleton terdiri atas komposisi sari kolom, dan balok. Kolom sebagai unsur vertikal berfungsi sebagai unsur penyalur beban dan gaya menuju tanah.
Sedangkan balok adalah unsur horizontal yang berfungsi untuk pemegang dan media pembagian terhadap tekuk dan lentur. Yang kelima, ada unsur makna. 1000 Museum merupakan menara residensial pertama dan terakhir yang dirancang oleh Zaha Hadid semasa hidupnya. Menara 62 tingkat tersebut berkapasitas 83 unit apartemen mewah. Bentuk lengkung pada fasad menara ini menjadi ciri khas rancangan Zaha Hadid. Menara tersebut dirancang untuk menahan cuaca di Miami yang rentan terhadap badai. Pada proses pembangunan proyek 1000 Museum ini menggunakan gaya arsitektur dekonstruksi. Zaha Hadid membuat konsep bangunannya melalui pengalaman-pengalaman dan melihat-lihat atau mengamati arsitektur pada saat beliau perjalanan ke luar kota atau negeri dan menjadikan arsitekturnya menjadi lebih kompleks. Sedangkan jika dilihat dari pembentukan masa bangunan, Zaha Hadid membentuknya dengan mayoritas bentuk bangunannya adalah menggunakan sebuah lekukan-lekukan yang sangat panjang. Di sini saya akan menjelaskan dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan, 1000 Museum ini menggunakan gaya konsep dekonstruksi. Struktur dari bangunan 1000 Museum ini menggunakan beton bertulang dan kaca. Beton bertulang adalah struktur yang paling penting dalam pendirian konstruksi suatu bangunan. Adapun keunggulan dari beton bertulang antara lain kekuatan tekan yang dimiliki oleh beton bertulang lebih tinggi daripada material konstruksi lainnya. Yang kedua, beton bertulang menjadi primadona konstruksi salah satunya karena daya tahan yang sangat baik terhadap air dan juga api. Yang ketiga itu, konstruksi beton bertulang juga unggul dalam hal perawatan, dan yang terakhir, konstruksi beton bertulang juga memiliki durabilitas yang tinggi. Selain menggunakan bahan utama yaitu beton bertulang, Zaha Hadid juga merancang gedung 1000 Museum ini menggunakan bahan utama yang unik seperti reflective glass. Reflective glass ini adalah salah satu kaca yang ditujukan untuk eksterior gedung. Kaca ini merupakan kaca yang hanya memiliki daya tembus dari satu arah saja, sehingga kegiatan dalam ruangan Anda tidak tampak dari luar. Yang kedua itu ada faktor budaya. Faktor budaya merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan dan kepercayaan itu sendiri, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 1000 Museum ini memiliki faktor budaya modern dan gaya arsitektural yang sangat mewah dan megah. Budaya kesenian yang tertuang dalam bangunan ini dengan pengamatan visual setiap pengunjungnya sangat akan melihat sangat terkesan megah dan mewah. Yang ketiga, faktor teknologi. Pengertian dari faktor teknologi yaitu entitas benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Tentu saja bentuk bangunan seperti 1000 Museum ini agak rumit untuk dibangun dan direalisasikan tanpa adanya teknologi. Teknologi yang dapat ditemukan pada bangunan ini antara lain, yang pertama itu adalah teknologi konstruksi, yaitu suatu teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan dan metode konstruksi. Yang kedua itu teknologi material, yaitu suatu teknologi yang berkaitan dengan bahan bangunan dan komponen bangunan, di mana 1000 Museum ini menggunakan bahan-bahan yang sangat berkembang. Yang ketiga itu teknologi alat dan mesin. Dalam pembangunan ini menggunakan alat dan mesin yang sangat berat, contohnya kren. Kren tersebut sangat dibutuhkan untuk membuat gedung-gedung besar. Yang terakhir ada teknologi pelaksanaan. Dengan adanya teknologi pelaksanaan ini, maka pembangunan gedung-gedung pencakar langit tidak terlalu lama memakan waktu dibandingkan dengan adanya teknologi tersebut. Yang keempat, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan sebagai cara-cara yang dilakukan oleh manusia beserta kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber terbatas dan mendapat berbagai komoditi serta dengan menyalurkannya untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Di dalam bangunan 1000 Museum ini dapat kita lihat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Mulai dari proses pembuatan, pembangunannya ini sudah menerapkan faktor ekonomi. Diketahui bahwa bangunan 1000 Museum ini terletak di Miami, California. 1000 Museum dirancang oleh Zaha Hadid, arsitek, dengan total biaya konstruksi $300 juta atau sekitar 4,1 triliun rupiah. Bangunan ini memiliki eksterior ekskeleton khas yang terdiri dari 4.800 potongan beton serta diperkuat serat gelas yang dikirim dari Dubai.
Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.